Halo, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan saya Johannes Oenunu. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan yang ke-9 dari SMA Kristen Pandega Jaya, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui video ini saya akan memaparkan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun trilogi pendidikan, yakni Ingarsa Sung Tulada, Ingmadia Mangun Karsa, Tutwuri Handayani, yang berarti seorang pendidik ketika berada di depan itu memberi contoh. Seorang pendidik ketika berada di tengah itu membangkitkan semangat. Dan seorang pendidik ketika berada di belakang itu memberi dorongan. Pendidikan menuntun kodrat anak. Kodrat ini terbagi atas kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti pendidikan berhubungan dengan lingkungan alam tempat peserta didik, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat zaman itu berarti pendidikan berhubungan dengan perspektif global sesuai dengan kemajuan zaman. Sehingga peran seorang pendidik itu diibaratkan seperti seorang tukang kebun. Dan anak-anak didik itu diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam. Biji tumbuhan akan tumbuh dan hidup bahkan subur ketika diperhatikan atau dirawat dengan baik oleh seorang tukang kebun. Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidikan itu harus bersifat holistik dan seimbang. Jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan di dalam proses pendidikan itu sendiri. Pendidikan harus berhamba pada anak. Berhamba bukan berarti bahwa seorang pendidik menjadi pesuruh atau jongos, tetapi bahwa semua proses yang dilakukan itu harus berorientasi pada anak. Adapun implementasi di sekolah terkait filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sekolah, pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak tidak sebatas hanya teori, tapi ada praktek yang ada. Sehingga diharapkan melalui praktek yang ada, anak-anak didik lebih memahami materi yang diberikan. Sekolah juga memberikan program studi tour, sehingga anak-anak ketika belajar di kelas bisa lebih mendalami apa yang telah dipelajari dengan langsung melihat di tempat yang sesuai. Di dalam pembelajaran dan penilaian juga, sekolah memfasilitasi anak didik untuk memberikan ujian yang bervariasi, sehingga semua anak didik tidak dinilai hanya sebatas dari tes tulis yang ada. Sekolah juga memberikan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sangat bervariasi untuk agar segala bakat yang dimiliki oleh anak didik itu bisa berkembang dengan baik. Namun di dalam perjalanannya, sekolah juga memiliki tantangan, yakni adanya minat dan motivasi anak didik yang mengikuti program sekolah masih ada yang kurang. Dan juga adanya pemahaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang masih sangat kurang di kalangan para pendidik. Sehingga diberikanlah solusi, yakni pembelajaran yang diberikan oleh para pendidik
harus lebih inovatif lagi dengan menggunakan berbagai macam model atau metode pembelajaran. Pendidik atau guru-guru juga diharapkan agar bisa mengikuti berbagai macam pelatihan, seminar, atau workshop sehingga kemampuan yang ada, pemahaman yang ada bisa lebih baik lagi. Demikian video yang telah dipaparkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Guru bergerak, Indonesia maju.